Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kakak di sini di pembahasan contoh soal yang keempat, yaitu terkait metode eliminasi. Alhamdulillah, akhirnya kalian sudah sampai di titik di mana kalian sudah mempelajari kegiatan belajar 1, 2, 3, dan kegiatan belajar 4 ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya ya. Kakak bacakan dulu soalnya, yaitu perhatikan gambar di samping, di mana keliling sisi atas tahu punya lina tersebut berbentuk persegi panjang. Ya, ini tuh jadinya berbentuk persegi panjang ya. Nah, itu tadi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 cm. Jika selisih antara 2 kali panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 5 cm, selisihnya tentukan panjang dan lebar dari sisi atas maupun tersebut. Jadi kan ini itu tahunya itu berbentuk persegi panjang ya teman-teman. Dimana yang atas atau yang ini juga panjangnya, dan yang sampingnya ini itu juga lebarnya. Ini lebar juga. Lah, ingat waktu kemarin itu kan kita membahas terkait keliling ya, keliling persegi panjang. Kalian ingat nggak keliling persegi panjang berapa? Nah, benar. 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, ini ya, ingat-ingat. Oke, langsung aja kita ke tahapan yang pertama. Tahapan pertama itu apa? Tahapan pertama kita menulis yang diketahuinya dulu. Karena di tahapan pertama itu kan menyajikan kenyataan matematika dalam bentuk model matematikanya ya. Kita tulis dulu yang diketahui itu ada keliling sisi atas tahupong. Kelilingnya tadi apa? 2 kali panjang ditambah lebar itu sama dengan berapa? 14 cm. Lalu situasi yang kedua ada selisih antara 2 kali panjang dan lebar. Berarti 2 kali panjang dikurangi lebar. Bentar. Oke. Jadi 2 kalinya panjang dikurangi lebar itu sama dengan 5. Kenapa yang panjangnya dikali 2? Karena di sini ada keterangan 2 kali panjang. Nah, dikurangi lebarnya itu sama dengan 5 cm. Jadi teman-teman untuk memahami penyelesaian SPLDV dari permasalahan cerita itu kalian harus benar-benar memahami soalnya ya. Di sini udah dapat nih. Kita bisa memisalkan dulu biar mudah. Jadi misalkan X ini sebagai panjangnya dan Y ini sebagai lebarnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita membuat persamaannya, model matematikanya. Jadi persamaan satunya 2 kali X tambah Y sama dengan 14. Nah, ini bisa kita ubah menjadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi masing-masing menjadi bagi 2. Jadi X plus Y sama dengan 7. Kenapa? Karena ruas kiri itu kan masih bisa dibagi 2, 14 juga bisa dibagi 2. Lalu di persamaan kedua itu ada 2 kalinya panjang berarti 2X ya. Dikurangi Y sama dengan 5. Nah, setelah itu tahapan berikutnya adalah tahapan yang kedua. Yaitu tahap menanya. Ditanya apa? Dengan metode eliminasi, tentukan panjang dan lebarnya. Setelah itu kita ke tahap yang ketiga ya. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan perhitungan berdasarkan metode eliminasi. Yang pertama, ingat kalau metode eliminasi ini
langkah pertama kalian harus mencari salah satu dari kedua persamaan yang sederhana. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa mengeliminasi. Kalian bisa milih variabel X ataupun Y. Nah, di sini kan ada persamaan 1 X plus Y sama dengan 7 dan 2X min Y sama dengan 5. X-nya itu kan koefisiennya 1 ya. Kita bisa milih menghilangkan X-nya dulu biar mudah. Kalau kalian menghilangkan Y-nya dulu ya juga tidak apa-apa. Coba kakak menghilangkan X-nya terlebih dahulu ya. Berarti kita eliminasi variabel X-nya dulu. Variabel X-nya. Berarti kita tulis persamaannya di sini ada X plus Y sama dengan 7. Lalu ada 2X min Y sama dengan 5. Nah, lihat. Ini kan kalau kita eliminasi variabel X-nya dulu, kan nggak bisa. Kenapa? Karena X sama 2X. Nggak bisa sama-sama dikurangi atau dijumlahkan. Oleh karena itu, kita masing-masing ini yang persamaan 1 kita kali dengan 2. Dan yang bersamaan 2 dikali dengan 1. Sehingga mendapatkan X kali 2, 2X, tambah Y kali 2, 2Y, 7 kali 2, 14. Sehingga ini tetap karena sama-sama dikali 1, min Y sama dengan 5. Nah, ini bisa kita kurangi teman-teman. Kenapa dikurangi? Karena 2X dikurangi 2X itu habis. Kalau misalkan ditambah kan nanti jadi 4X ya. Nah, ini tetap kita kurangin. Jadi 2Y, ini 2Y, min kali min plus Y sama dengan 14 dikurangi 5. Nah, ini ada 3Y sama dengan 14 kurangi 5 berapa? 9, benar. Jadi Y-nya sama dengan 3. Gini dulu deh. Y-nya itu 9 bagi 3. Biar mudah ya. Y sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Nih. Oke. Kan kita sudah dapat nilai Y-nya itu 3. Lalu kita berarti tinggal nyari X-nya. Berarti kita eliminasi variabel Y buat nyari X-nya. Masih ingat nggak? Eliminasi itu adalah apa? Menghilangkan ya. Nah, kita tulis persamaannya X plus Y sama dengan 7 dan 2X min Y sama dengan 5. Karena ini koefisien dari Y-nya itu 1 sama min 1, karena sudah bisa langsung dijumlahkan atau dikurangin, berarti kita bisa langsung nggak usah dikali. Nah, kalau ada plus sama min, buat menghilangkan Y-nya itu kita ditambah. Kenapa? Kalau misalkan dikurangin, Y dikurangi min Y itu bakal jadi 2Y. Jadi kita tambah. Biar apa? Biar Y-nya habis. Nah, ini X tambah 2X. Y ditambah min Y habis kan? Kalau kamu punya hutang 1, terus kamu lunasin hutang kamu apa? Udah lunas. Ya, nah, seperti itu. Lalu 7 ditambah 5. X tambah 2X adalah 3X. Sama dengan 7 tambah 5. Berapa? 12. Jadi X-nya sama dengan 12 bagi 3. Sama dengan 4. Atau kalau kalian bingung, bisa mengingat seperti ini. Kan saya punya misalkan punya satu tahu pong nih. Lalu teman saya meminta tahu saya. Nah, berarti kamu punya tahu berapa? Habis kan? Nah, kayak gitu. Nah, kita sudah dapat nih X sama Y-nya. Berarti langkah yang keempatnya, langkah yang ketiganya apa? Kita sudah mempunyai himpunan penyelesaian dari misalnya berarti X, Y-nya itu sama dengan 4,3. Lah, untuk membuktikan apakah benar jawabannya itu 4 sama 3, X-nya 4, Y-nya 3, kita menggunakan tahapan yang keempat. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Biar kalau kalian mengerjakan soal esai atau uraian, kalau kalian tidak meneliti kembali atau mengecek jawabannya itu benar, itu bisa saja jawaban kalian salah gitu, kurang tepat. Jadi kita mengecek melalui tahapan keempat.
kita cek apakah jawaban himpunan penyelesaian itu 4,3, kita bisa substitusikan nilai X, Y, yaitu ada 4,3 ke persamaan 1 dan 2. Nah, kita cek yang di persamaan 1 terlebih dahulu ya. Persamaan satunya tadi apa? Ini X plus Y sama dengan 7. Nah, kita masukkan X-nya itu 4. Ditambah Y-nya 3 sama dengan 7. Nah, 4 tambah 3 yang di luar kiri kita jumlahkan. Jadi 7 sama dengan 7. Benar ya? Lalu kita cek yang di persamaan 2. Persamaan 2 apa? 2X min Y sama dengan 5. Nah, di sini X-nya itu kan 4. Berarti kita kalikan dengan 2. Dikurangi Y-nya 3 sama dengan 5. Jadi 2 kali 4 berapa? 8. Dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi 8 dikurangi 3 ada 5 sama dengan 5. Benar. Berarti kesimpulannya apa? Jadi kita tulis kesimpulannya melalui tahapan ke-5. Berarti kesimpulannya himpunan penyelesaian sayanya adalah X, Y sama dengan berapa? 4,3. Sehingga didapatkan panjang sisi tahu pong panjang sisi atas tahu pong itu adalah 4 cm dan lebarnya sama dengan 3 cm. Oke. Setelah kita sudah mendapatkan panjangnya tadi 4, lebarnya itu 3, akhirnya kalian sudah bisa memahami contoh soal terkait pembahasan ini. Untuk itu, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan soal di kegiatan belajar 4 ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa kembali di pembahasan di kegiatan belajar ke-5 nanti. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.